Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dan juga indeks. Kali ini saham-saham dari sektor consumer good. Pertama INDEF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, ke-8 Cleo, ke-9 ULTJ, ke-10 Hoki, dan terakhir WIM. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup di harga 7.210. Terkoreksi 0,63%. Kalau dilihat transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 14,8 triliun. Luar biasa hari ini transaksinya ya. Kita nggak tahu nih ada transaksi apa nih. Tiba-tiba di atas 10 triliun dan ya 14,8 triliun. Hampir 15 T. Yang biasanya dulu itu standar likuiditas ISG. Sekarang kan di bawah 10 triliun. Nah, langsung saja ke teknikalnya. Untuk ISG konsolidasi lagi, mencoba turun, ditahan lagi ya. Ya sepertinya ada yang ditunggu. Pokoknya ISG itu selama nggak tutup di bawah 7.200 masih berpeluang dia menguji resistennya 7280 7300 tuh. Atau resisten terdekat nih 7280. Masih ada peluang ya. Pokoknya selama nggak jebol, nggak tutup di bawah itu aman-aman aja untuk ISG. Untuk besok gimana nih? Melihat dari indeks Eropa yang hari ini sore ini dibuka menguat. Frankfurt itu menguat 0,92% walaupun masih berjalan. FTSE-nya menguat 0,4%. Ya semoga aja besok rebound lah ya. Karena saham-saham big cap tuh udah banyak di bottom. ASI juga di bottom 5 ribuan kan. Terus sama apa tuh? Di Antam di 1500-an. Tuh yuk angka-angka genap, angka-angka psikologis. Big Bang ya di area support juga tuh. Kalau Bapak Ibu perhatikan tuh support konsolidasinya. Ya semoga aja besok bisa rebound ya. Tapi ya cuan bungkus saja kondisi sekarang untuk ISG. MACD-nya masih mengarah ke bawah. Dead cross juga, barcat di bawah 0 masih terbantuk. Seperti itu. ISG langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang ditutup di 6.450 menguat 0,78%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk INDF kondisi seperti ini masih sideways, tapi ini bisa jadi andalan untuk nanti kalau ISG koreksi. Ya ini salah satu bisa diincar untuk saham defensifnya ya. Karena penurunannya sepertinya sudah sedikit lagi. Kalaupun turun ya maksimal mungkin 6% lagi ya. Jelek-jeleknya ya 6.000 itu aja. Dikit lagi dia turun. Kalau ISG crash nanti di Februari ataupun Maret ya nge-swing bawah. Dan itu adalah support kuat semenjak 2022. Ya maksimal 6.000 dan sekarang juga INDF tuh masih bisa dikatakan murah dan lagi sideways saja. Ya momentumnya ya kalau menurut saya kondisi seperti ini lebih condong arahnya ke atas. Kalau saya beli INDF di harga sekarang, saya stop loss dulu kalau gagal bertahan di atas 6.300 di 6280 atau 6275, 6250 daripada nunggu sampai bawah. Tapi bagi Bapak Ibu yang bingung nanti saya nggak punya sistem trading, saya bingung nanti kalau mau beli lagi kapan waktunya, Bapak Ibu bisa pakai Everest Down. Kalau bingung cara Everest Down bisa tonton video komunitas Borneo Trader di YouTube. Pilih Pro Trader. Di sebelah lonceng kalau dari handphone tuh ada tulisan gabung, tap dan pilih Pro Trader. Ya, di situ ada caranya khusus saham-saham berfundamental bagus dan ada beberapa saham pilihan yang Bapak Ibu bisa perhatikan 1-2 minggu ke depan. Jadi seperti itu aja untuk INDF. Kondisi seperti ini kalau menurut saya ya, apalagi MACD-nya itu ada hidden bullish divergence. Momentumnya tembus 6.500 minggu ini ya. Minggu depan tuh paling nggak ke ya ada potensi ke 6.800 tuh. Lumayan kan 6.500 ke 6.800 300 poin. Berarti sekitar 3% ya segitu-gitulah. Nggak bisa Bapak Ibu berharap 10%, 15% kecuali jangka menengah. Kalau mencari tren jangka pendek, swing pendek ya segitu-gitu aja. Mungkin ya ini contohnya dari support dari 6.300 ke 6.500. Ya 2% aja naik turunnya. Seperti itulah. Pokoknya ya ada peluang dapat 3% lah. Ya 1-2 minggu ke depan kalau besok atau minggu ini tembus 6.500. Kalau setway aja ya sabar-sabar menunggu. Itu untuk INDF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ICBP yang ditutup di harga 11.400 menguat 0,21%. Tapi Bapak Ibu perhatikan likuiditas juga tipis. Langsung saja ke teknikalnya. ICBP terus membentuk higher low dan lagi sideways. Kalau view lebih panjang, kalau ditarik hampir setahun dari segera sih, menurut saya segera tembus 12.000. Untuk jebol 10.000 kayaknya enggak. Kalaupun ISG koreksi dalam, mungkin dia ke 10.000 aja naik lagi ya. Kalau ke 10.000 tuh berapa persen tuh? 14% apa 11%? 8% aja. Ya itulah, segitulah. Aman-aman aja. Bapak Ibu, pokoknya kalau mau yang lambat gerak tapi aman,
bisa jadi alternatif grup Indofood ya. Seperti itu aja untuk ICBP. Kalau ICBP udah agak tinggi ya, cuman ya masih bisa lah pakai strategi average down aja, tapi disclaimer untuk ICBP. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada UNPR yang ditutup di 3.200 menguat 0,62%. Nah, UNPR aja mudah mantul ya. Saya mau nunggu UNPR itu di 3.000, nggak dikasih ya. Dia tuh offset turun pernah di 3.100 terus naik. Udah lumayan ya. Di kondisi sekarang masih belum. Kalau menurut saya ini dia lagi ya di area resisten 3.200 pas lah ya. 3.200 3.230. Nah, ini dia mencoba tembus resisten. Kalau supportnya kalau ditarik dengan Fibonacci dari swing low ke swing high ya sekitaran 3.000 inilah. Kalau misalnya pola dead cat bond 3.000 tuh menurut saya support kuat. Bahkan harga Kopit aja ya. Coba lihat ya Kopit. Kayaknya harga Kopit aja nggak segitu ya. Kopit 2020 aja di atas masih 5.000, sekarang 3.000. Walaupun banyak sentimen persaingannya berat ya. Karena UNPR ini kan lebih banyak di apa segala macam lah ya. Tapi kan ada juga sampo sabun ya. Jadi nggak hanya kosmetik. Cuman ya memang seperti itu. Biasanya kalau saham lagi turun tuh berita-berita negatif. Apapun yang negatif tuh pasti muncul. Menakut-nakutin ya. Ya memang lagi kurang oke. Performanya fundamental juga kurang bagus. Tapi ya nanti ada aja ceritanya ya. Dan juga UNPR ini kan konsisten juga bagi dividen. Jadi untuk UNPR kalau saya lebih ke wait and see aja dulu. Mungkin gak di sini sinyal reversal untuk dia balik arah. Kayaknya belum ya. Masih bisa konsolidasi sideways dulu. Kemungkinan kepentok 3.200 koreksi. Kalau ISG-nya koreksi yang maksimal koreksinya 3.000 itulah. Ya 2.900 untuk UNPR. Jadi seperti itu aja untuk UNPR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup di 885. Menguat 1,72%. Langsung saja ke tekniknya. HMSP mulai sideways nih. Nggak tahu ada cerita apa. Apakah nanti ditarik? Kita lihat aja. Karena dia hari ini membentuk higher high 900 tembus ya. Semoga aja bisa ke 950. 940 tuh lumayan. Dapat 3%, 4%. Ya buy on breakout. Tapi disclaimer ya. Kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang tuh risknya kecil aja tuh 865 tuh. Pertimbangkan jual aja kalau jebol itu. Berarti sekitar berapa nih? Tapi disclaimer ya. Ya 850 lah. 3% dengan reward 5% minimal. Jadi 1/1,5 bahkan hampir 1/2 untuk HMSP ya. Menarik kan HMSP nih. Mulai sideways kelihatannya sih ada ya nggak tahu ada cerita apa ya. Pokoknya nih sepertinya ada akum lah. Ada yang ngumpulin ya tinggal nunggu tembus 900 menarik. Bahkan bisa ke 1.000 nih. Kita lihat aja nih targetnya. Untuk HMSP ada potensi upside 10% 11% ya. Tapi disclaimer untuk HMSP ya momentumnya siapa tahu minggu ini tembus ya. Kalau tutup minggu ini 2 hari ke depan di atas 900 sih menarik minggu depan untuk MSP. Bisa diperhatikan. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di harga 20.225 menguat 0,87%. Nah, ini salah satu yang ditanyakan beberapa hari lalu. Tapi karena sektornya belum saya analisa jadi ya sekarang baru saya analisa. Ya ini di level psikologis juga harus rebound juga. Risknya berapa persen? Ya maksimal 3% lah. Kalau Bapak Ibu mau pakai stop loss ya. Karena ini saham downtrend. Dan ya sentimen negatif itu banyak di grupnya rokok ya kesehatan, pajak tinggi lah ya, tahun ini naik 11% ya kalau nggak salah ya segitulah. Jadi ya ada peluang sih menurut saya teknik rebound. Saham-saham defensif ada peluang teknik rebound. Grup consumer good ada peluang teknik rebound. Tapi disclaimer risknya yang paling 2% sampai 3% lah ya. Wah 2,5% aja udah cut aja lah. Target reward tuh 2 kali lipatnya 5% sampai 6% untuk GGRM. Jadi seperti itu aja untuk GGRM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.360 menguat 0,42%. Langsung saja ke teknikannya. Mayor jebol 2.400. Saya ada cut loss juga tuh. Beli di 2.400. Hari apa saya cut loss? Ini nih. Kemarin ya minggu lalu tuh. Saya cut loss di 2370 ya. Karena saya kasih toleransi cuma 30 poin dan dia turun. Perkiraan saya kan pola KPM handle. Kalau ISG-nya aman, bisa tembus 7.300 ya ini breakout harusnya. Dari minggu kemarin itu harusnya breakout karena sideways-nya sudah bagus nih. Ada candle pembalikan arah, bullish engulfing. Tapi sideways tiba-tiba dibuang. Wah, ya lumayan lah 2% lebih ya cut loss-nya biasa itu ya. Kalau nggak mau cut loss jangan trading atau ya sabar menunggu. Kalau nggak mau cut loss sabar menunggu.
rugi waktunya lama kan kalau udah nggak naik. Jadi untuk Mayer belum dulu, di bawah 2400 belum aman. Tapi kalau Bapak Ibu mau view lebih panjang, sekarang itu Mayer lagi sideways yang cukup lama ya, bahkan dari Oktober 2022, berarti hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun. Supportnya itu ada di 2200. Nah ini Bapak Ibu bisa pakai kalau mau seperti ini view-nya ya, nanti bisa Everton di bawah gitu aja ya. Mungkin gak sih dia ke 2800 lagi sampai tembus? Kita lihat laporan keuangannya nanti, kalau terus bertumbuh, kuartal 1 bertumbuh, kuartal 2 ada peluang. Ini kan lagi sideways, sidewaysnya sudah cukup lama. Mestinya rebound. Ini juga bisa dikatakan continuous pattern. Setelah dia membentuk double bottom, dia sideways continuous patternnya tembus 3000, 2800 rally ya. Menarik nih harusnya. Support kuatnya Bapak Ibu pakai 2200 itu bisa. Average down di situ bisa, tapi disclaimer ya untuk Mayer, tapi itu ya simpan aja 2 sampai 6 bulan ke depan. Sabar menunggu. Seperti itu aja untuk Mayer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AISA yang ditutup di harga 132 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. AISA lagi sideways juga, belum menarik kondisi sekarang. Tapi sepertinya ada momentum dia itu mau naik ya. Beberapa kali dia mencoba. Cuman sideways seperti ini nih, antara dia naik tinggi atau kena buang. Bapak Ibu bisa pakai support kuatnya itu 120. Kalau itu jebol ya udah gagal. Gagal aja. Bilang aja gagal. Gitu aja ya. Cut loss-nya cukup dalam memang, 10% lebih. Tapi sebenarnya ya, kalau dia gagal bertahan di atas 130 tuh Bapak Ibu bisa pertimbangkan stop loss dulu aja. Tapi ya nanggung. Harga sekarang tuh harga nanggung. Atau kalau mau beli buy on breakout, tembus 138, 140 beli baru. Ya, kita lihat minggu ini tembus nggak 140. Coba lihat time frame weekly-nya ya, seperti apa pergerakannya, kira-kira arah. Wah, sideways ya. Udah 4 minggu dia sideways, tapi volume meningkat nih. Cuman volume meningkat ada seller karena ekor panjang dari atas. Historinya bisa dilihat. Apakah ekor-ekor panjang ini sering naik? Nah, ini sering naik nih. Ekor panjang naik. Pokoknya ya supportnya jangan jebol, jangan tutup ya. Semestinya jangan tutup di bawah 129. Kalau melihat support terdekatnya 4 minggu. Tapi Bapak Ibu bisa konfirmasi pakai 120 itu. Gagal bertahan di atas ya pertimbangkan jual ya. Kita lihat aja minggu ini seperti apa untuk AISA. Mampukah dia tembus 140-nya minggu ini? Kalau mampu sih menarik. Ya, seperti itu aja untuk AISA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cleo yang ditutup di harga 650, terkoreksi 0,76%. Cleo juga waduh jelek ya. Langsung saja ke teknikalnya. Cleo waduh jebol 660-nya. Jadi untuk Cleo belum dulu lah ya, walaupun doji. Kalau menurut saya lebih baik tunggu di bawah aja. Kalau Bapak Ibu yang punya nggak pakai stop loss, average down di EMA 200-nya. Mantul dia, ada potensi mantul. Karena ini juga ada continuous pattern. Sebelumnya dia membentuk pola cup and handle. Iya, kalau Bapak Ibu perhatikan, cup and handle ini continuous pattern. Tapi lama geraknya, nggak cepet. Ya, tapi segera menurut saya, wah udah all time high. Ada peluang sih all time high lagi Cleo tahun ini ya. Tinggal lihat nanti entah bulan depan atau 2 bulan ke depan ya. Pokoknya kalau dia tembus 680 dan bertahan, ya siap-siap mencoba all time high lagi. Ini continuous pattern. Menarik, harusnya Cleo sih nggak di bawah 600 lagi. Jadi Bapak Ibu bisa kumpulin Cleo. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ULTJ yang ditutup di harga 1750, terkoreksi 1,4%. Langsung saja ke teknikalnya. ULTJ sideways ya, koreksi biasa. Tapi nih, wah saya nggak lihat ya. Cuman ya likuiditas tipis saya itu jarang. Kalau likuiditas tipis dan lambat gerak sayang. Tapi benar mantul dia dari 1680-nya ya. Lumayan nih. Kalau Bapak Ibu perhatikan dan ikut tuh dapat 7% 4 hari ya. Menarik juga WLTJ. Kalau menurut saya segera tembus 1800-nya. Uang uptrend lah WLTJ tahun ini. Ya, saham-saham consumer good uptrend tahun ini. Kemungkinan besar. Tapi nggak tahu kapan. Ya, pokoknya ikutin aja polanya. Untuk WLTJ ini ingat aja 1800 tembus. Tutup di atas itu. Apalagi volume besar ya. Siap-siap valid. Ya, ini lagi sideways dia nih. Lagi sideways. Supportnya Bapak Ibu bisa pakai 1680. Kalau mau pakai stop loss di bawah itu, tapi ya belinya mepet situ aja. Oh ya, bagaimana strategi Bapak Ibu aja lah. Ya, untuk LTJ sepertinya juga akan uptrend. Langsung saja ke selanjutnya. Ada Hoki yang ditutup di harga 167 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tekniknya. Hoki lagi sideways. Ini
dia lagi mencoba ya. Cuman agak rawan nih kalau nggak mampu rebound besok. Titik amannya tuh 170, kembali ke 170 aman. Tapi kalau besok dia melanjutkan penurunan, bisa turun dulu. Padahal udah bagus nih di atas. Cuman ya belum kuat lah untuk hoki ya. Jadi yang bagi Bapak Ibu yang punya, kalau mau pakai stop loss besok turun 2% bisa stop loss aja. Stop loss dulu. Harus rebound dia besok untuk hoki. Seperti itu hoki. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Cimory yang ditutup di gambar 1080 menguat 0,24%. Tapi Bapak Ibu perhatikan likuiditas sangat tipis ya. Bapak Ibu juga mungkin bisa beli sendiri nih, bisa makan sendiri kan. Nih kalau Bapak Ibu mau ngangkat Cimory ini sampai 4160, Bapak Ibu cuman perlu lot itu sekitaran berapa nih? 50, 61, 62 lot. Dah bisa Bapak Ibu angkat tuh. 62 lot, Bapak Ibu langsung HK di 416, udah. Cuman ada penunggunya bisa diguyur. Nah itu ya, likuiditas tipis jadi kurang menarik untuk Cimory. Kecuali Bapak Ibu yang paham tahu fundamentalnya seperti apa, ya kalau dihitung ini sekarang murah ya kumpul-kumpul aja. Tapi menarik juga nih ya. Dia saham-saham consumer good tuh rata-rata membentuk higher low. Momentumnya Cimory tembus 4.200 lah ya. Semoga 1-2 minggu ke depan. Siapa tahu minggu depan digas nih saham-saham consumer good ya. Menarik diperhatikan. Cimory tembus 4.200 kemana tuh? Minimal dapat 5% lah. Ke 4.600 tuh ada 4.200. Tapi disclaimer, untuk Cimory langsung saja ke saham terakhir. Ada WIM yang ditutup di 1.660 terkoreksi 2,63%. Langsung saja ke tarikannya WIM. Kalau WIM sih ya lebih condong ke bawah arahnya ya. Kenapa dia udah naik tinggi. Jadi sekarang itu dalam proses distribusi. Jadi lebih ke skip dulu lah untuk WIM ya. Jangan dipaksa. Jadi seperti itu aja untuk WIM. Belum, kalau menurut saya belum menarik ya. Apalagi dia candlenya kurang bagus. Membentuk low baru, bisa jebol juga 1.600 dan ya 1.400, 1.500. Skip aja. Lebih baik yang tadi tuh HMSP GGRM aja yang lagi di bottom. Kalau mau rokok ya, tapi disclaimer, atau ya INDF tadi bisa juga UNPR. Atau apa tadi ya? Ya yang tadi lah saya analisa ya, bisa ditonton lagi. Seperti itu aja, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.